Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Hadi, STHI, MHI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fiqih, dan juga teman-teman sekalian yang pastinya kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang anggota kelompoknya saya sendiri Rabiatul Hafifah dan juga rekan saya Silvi Maurina. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada pagi hari ini yaitu bertemakan istishab. Baik, mungkin akan langsung saya jelaskan untuk poin yang pertama. A. Pengertian istishab. Secara lugawi atau etimologi, istishab berasal dari kata uhbah yang berarti membandingkan lalu mendekatkan. Dengan demikian, secara bahasa, istishab sudah ada semakin dekat dengan hukum tertentu dengan acara lainnya. Jadi keduanya dinilai sama status hukumnya. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Abdul Karim Zaidan memaknainya dengan menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Pendapat lainnya mengenai istishab, yakni Al-Asnawi berpendapat bahwa istishab adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini, berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini, berdasarkan adanya sesuatu tersebut pada masa yang telah lalu. Kemudian untuk poin yang B, macam-macam istishab. Para ulama ushul fikih mengemukakan bahwa istishab ada 5 macam, yang sebagian disepakati dan sebagian diperselisihkan. Kelima macam istishab tersebut adalah: yang pertama, istishab hukum al-ibahah al-asliyah. Yang kedua, istishab menurut akal dan syara, hukumnya tetap dan berlangsung terus. Kemudian yang ketiga, istishab terdapat dalil yang bersifat umum sebelum adanya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Yang keempat, istishab hukum akal sampai adanya hukum syar'i. Kemudian yang kelima, istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaan ijma itu diperselisihkan. Kemudian D atau poin D, syarat-syarat istishab. Syafi'iyah dan Hanabilah serta Zaidiyah dan Dakhiriyah berpendapat bahwa hak-hak yang baru timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-haknya terdahulu. Hanafiyah dan Malikiyah membatasi istishab terhadap aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik atau ijabi menjadi hujah untuk menolak, tetapi tidak untuk mentasabitkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. D. Contoh istishab. Telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dan dalam hal ini B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah berpisah lama. Berpegang ada hukum yang ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istishab. C. Dasar hukum istishab. Dari keterangan dan contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya istishab itu bukanlah cara menetapkan hukum,
tetapi ia pada hakikatnya adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlaku suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau mengecualikan. Pernyataan ini sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Seperti dipahami dalam contoh di atas, sebenarnya si B boleh menikah dengan si C, maka akan terjadi perselisihan di antara yang sah dengan yang tidak sah dan antara yang halal dengan yang haram. F. Relevansi istishab dengan kasus kekinian. Prinsip istishab yakini melanggengkan hukum lama untuk dipraktikkan pada sekarang atau masa depan. Dapat ditetapkan pada banyak kasus. Ia dapat dijadikan sebagai solusi dalam rangka menjawab masalah-masalah kekinian. Dalam bidang pidana dikenal asas legalitas, asas praduga tak bersalah, dan pepatah nullum delectum nolla poena sinus pravia kaki poena. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.